Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Travel Musdalifah Haji Holil SHMH, juga yang terhormat pimpinan Travel Al-Mahdar yaitu Bapak Haji Al-Mahdar, yang terhormat para calon jamaah umroh keberangkatan tanggal 26 Februari rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelum kita memasuki manasik, perkenalkan dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Athaillah. Cuma kalau di medsos, di YouTube, Facebook dikenal dengan Ustadz Syahrukan ya. Boleh mau ikut YouTube ceramah-ceramah, tulis aja Ustadz Syahrukan. Saya SD 30 Gang Jarak, SMP-nya MTSN 1 Sungai Bangkong. Lalu lanjut SMA-nya di Pondok Pesantren Mambol Ulum Bata-Bata, S1-nya Pondok Pesantren Darul Dakwah Dalwa Bangil, adik kelas dari Buya Yahya. Langsung setelah S1 melanjutkan pendidikan ke Tarim Hadramut Yaman. Saya mulai membimbing di Travel Musdalifah ini dari tahun 2015. Jadi Bapak Ibu, kita umroh yang paling penting pertama betulkan niat. Niat dengan pekerjaannya harus sinkron. Walaupun niat Bapak Ibu bagus, niatnya umroh, niatnya bagus, niat dengan pekerjaannya harus sinkron. Niatnya bagus tapi pekerjaannya tak bagus, hasil tak bagus. Niat bagus untuk nyumbang masjid tapi pekerjaannya nyuri, tak bagus. Atau sebaliknya, pekerjaannya bagus, niat tak bagus. Contohnya, sekarang Bapak Ibu pekerjaannya bagus, umroh, tapi niat tak bagus. Niatnya apa? Biar tetangga tahu, keluarga tahu bahwa aku ni sampai ke Mekah. Nak selfie lo nanti aku pamer di Facebook. Mbak Bu ya. Niat udah salah, berarti tidak bagus juga. Jadi niat dengan pekerjaannya harus sama-sama bagus. Kita pekerjaan umroh, niat apa? Niat ingin memenuhi panggilan Allah, semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berat tugas kita nih Bapak Ibu ya umroh. Ya, diantaranya apa? Kalau kita udah nyampe ke Mekah nanti, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fala rafatha, jangan ngomong jorok, jangan mencarut, jangan maki-maki orang. Ya biasa nak mencarut-carut, sikit-sikit ngomongin apa kotor. Stop, terutama di Mekah. Bukan cuma di Mekah, sampai balik, sampai mati jangan diulang lagi. Wala fusuqa, jangan berbuat maksiat, jangan buat dosa. Wala jidala fil hajj, juga termasuk fil umrah. Jangan berdebat, jangan kelahi, jangan emosi, jangan marah. Karena semua ini beda-beda karakter nih. Ya, saya udah biasa dah bawa jamaah. Ada jamaah yang emosian, yang panas, ada yang letoy gak, yang lembut amat gak, ada gak. Bahkan ada jamaah yang cemburu buta. Ini saya pernah ketika saya bawa jamaah haji tahun 2018 ini ada jamaah ya cemburu ke saya Bu. Dia punya bini umur 70 lebih. Udah tak sehat. Maklum lah saya pembimbing kan. Jadi kalau masjid pegang tangan saya. Ya. Pada waktu itu suaminya enggak sehat juga. Dekat kan saya dipegang. Saya dipergikan malah. Pak Ustaz dekat-dekat bini saya. Ya Allah, ini lebih tua dari mak saya. Ya harap maklum. Makanya nanti di sana Bapak Ibu jangan berburuk sangka. Hati-hati. Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita yang di sini kerja macam-macam, nanti sampai sana dibalas. Jangan pernah dengar cerita kan? Banyak terjadi. Tapi kalau orang niatnya udah betul, semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah, insya Allah hal tersebut tidak akan terjadi di sana. Makanya betulkan dulu niat kita. Jadi nanti insya Allah kita mulai berangkat dari Indonesia, dari Pontianak, di karantina Jakarta 1 malam, lanjut kita ke Madinah. Di Madinah itu nanti 5 hari, insya Allah di karantina. Setelah di Madinah itu nanti kita kerjanya kita apa di Madinah? Kerja kita jangan perbanyak sholat di Masjid Nabawi.
Sholat di Masjid Nabawi perbanyak, karena kita sholat di Masjid Nabawi, Masjid Nabi itu per rakaat sama dengan 1000 kali sholat satu rakaat. Rugi, jangan cuma sholat wajib ya, sholat sebelum dohor kan, sebelum dohor ngambil, tak usah ngambil 2, ngambil yang pendapat yang 4. Habis duhur ngambil 4, biasa kita sini ngambil 2, ngambil 4. Duha, sholat duha biasa 2 rakaat, ngambil 8. Sholat tahajud biasa 2 rakaat, ngambil 8. Sholat witir biasa cuma 1 rakaat 3 rakaat, ngambil 11. Perbanyak. Bila lagi kita seumur hidup nih, nak ke sana belum tentu. Kita nak daftar haji. Daftar haji sekarang 25 tahun. Umpama umur kita 50, 25, 75. Oke lah kita masih hidup. Badan kita masih hidup, nyawa ada. Tapi kuat tak badan kita? Makanya disitulah kita gunakan betul-betul waktu kita. Setelah yang kita banyak beribadah di Masjid Nabawi nanti, sholat, juga ngaji apa macam-macam, baca zikir, solawat, apalagi ini bulan Rajab. Bulan Rajab nih bulan Allah. Rajab syahrullah, bulan Rajab nih bulan Allah. Perbanyak baca istighfar. Ada istighfar Rajab Bapak Ibu ya, 70 kali baca pagi, 70 kali baca sore. Pendek, Rabbighfirli warhamni watub alayya, 70 kali. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang istiqamah selalu mengerjakan pagi sore 70 kali istighfar Rajab yang tadi baca Rabbighfirli warhamni watub alayya, kata Nabi Muhammad tidak akan kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Apalagi di sana. Di sana bukan cuma sholat yang diganti 1000 pahala, apa aja? Sedekah, sekali sedekah sama dengan 1000 sedekah. Baca Al-Quran sama dengan 1000 baca. Apa aja ibadah kita dilipat gandakan. Juga tidak kalah pentingnya setelah kita rajin sholat di situ di Masjid Nabawi, di dekat masjid itu ada raudhah. Pernah dengar raudhah Bu? Ya, ma baina mimbari wa gabri raudhatun min riyadil jannah, kata Nabi. Antara mimbarku, ini mimbar Nabi, ini makam Nabi. Di tengah-tengah ini ruangan disebut raudhah. Kata Nabi Muhammad, antara mimbarku dan makamku ini namanya raudhah. Raudhah itu taman dari taman-taman surga. Di situ kita nanti berebut Pak Bu ya, berebut untuk apa? Untuk sholat. Sholat apa aja kalau kita bagi ya, sholat duha. Kalau kita pas rebutnya nanti malam ya sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat apa aja kita akan lakukan sholat situ. Ya ini, dan berdoa di situ. Doa apa saja oleh Allah dikabulkan. Bapak doa kan, ya Allah belilah saya Alphard, balik dapat pickup. Jangan Bapak berburuk sangka pada Allah. Ngapa pula aku minta Alphard di Madinah depan Ka'bah dapat balik dapat pickup? Karena bisa jadi kita di banyak dosa. Dosa itu Pak utang. Dosa itu adalah utang pada Allah. Kita minta Alphard karena Allah, ya kau akan kuberi Alphard. Cuma apa utang kau ni banyak. Doa kau tu bayar utang. Ujung-ujung dapat pickup, alhamdulillah. Untung tak dapat gerobak Bu ya. Itu di situ dekat raudhah, ada samping raudhah itu ada makam, namanya makam Nabi Muhammad. Penting juga kita ziarah di situ. Bahkan tidak ada gunanya kita tawaf, tidak ada gunanya kita umroh kalau kita tak ada ziarah di makam Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Man hajja walam yazurni faqad jafani wa man zarani baitan faqad zarani hayyan. Yang arti al-hadits kama qala, yang artinya barang siapa haji ke Mekah atau umroh ke Mekah tapi dia tidak berkunjung ke makamku, apa kata Nabi? Faqad jafani, berarti dia tuh sudah menjauh, berpaling dariku. Wa man zarani maitan faqad zarani hayyan, yang artinya barang siapa yang berkunjung ke makamku dalam keadaan aku meninggal dunia, sama saja dia berkunjung kepadaku dalam keadaan aku hidup. Di depan makam Nabi kita punya akhlak, harus punya adab, sopan santun. Ini Nabi Muhammad. Ya kita ya di sini kan kalau baca selawat pada Nabi ya tak sembarangan kita kan. Ya mudah masa kita baca selawat sambil tiduran. Padahal Nabi tak ada depan kita kan, tak nampak apa lagi. Ini makam Nabi Muhammad depan kita. Kita depan ustaz ya, guru-guru kita. Depan ustaz kita duduk ya betul-betul punya akhlak sopan santun. Ini di depan Nabi bagaimana? Nanti kita assalamualaikum ya Rasulullah. Ya assalamualaikum ya Nabi Allah. Di situ pun kita berdoa. Ya, berdoa bukan minta ke Nabi Muhammad, doanya tetap minta kepada Allah. Ini hanya perantara aja lah. Terus nanti setelah kita memperbanyak ibadah, sholat di Masjid Nabawi, sholat di raudhah, juga berziarah ke makam Nabi Muhammad, baru kita akan melanjutkan tahapan ibadah selanjutnya, yaitu kita akan menuju Mekah. Sebelum menuju Mekah, kita akan niat ihram. Niat ihram jadi mana? Di Masjid Dzulhulaifah atau disebut dengan Bir Ali. Bapak Ibu pernah pergi kantor Bupati Kuburaya tak? Ada masjid namanya Bir Ali kan? Nah itu bir bukan bir mabok. Bir itu bahasa Arab. Bi'run, orang bilang bir Ali, artinya kolam. Bir Ali, kolamnya Ali. Nah, mungkin zaman dulu ada kolam, dibangunlah sekarang masjid untuk mengenang tersebut. Nanti di situ sebelum kita berangkat kita mandi dulu di hotel. Sunnah
Sebelum kita memakai pakaian ihram, berniat ihram, itu kita disunahkan mandi. Mandi. Setelah mandi nanti kita dari hotel itu kita udah pakai pakaian ihram dari hotel, tapi belum niat. Lalu kita menujulah dari hotel ke Masjid Bir Ali. Di Masjid Bir Ali itu nanti kita mungkin yang batal wudhu silahkan wudhu lagi di situ. Nanti kita masuk ke masjid, kita sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah ihram. Ya usolli sunnatul ihram rakaatain lillahi ta'ala. Enggak hafal bahasa Arab Ustaz? Dah pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya solat sunnah ihram 2 rakaat ya karena Allah. Surahnya apa? Surah pendek-pendek. Apal apa janganlah bebas. Ya apal Yasin pun boleh. Yang setelah kita solat 2 rakaat baru kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah minta apa saja. Lalu nanti kita masuk ke bis. Di bis itulah kita baca niat. Di bis itu kita baca niat, Bu. Kenapa di bis? Karena Nabi Muhammad pada waktu umroh, beliau mulai niat di atas onta. Ketika onta berjalan, Nabi Muhammad baca niat. Begitu pula kita. Kita nanti kan tak pakai onta. Kita pakai bis. Makanya nanti di atas bis berjalan kita mulai baca niat. Nanti niatnya juga dibimbing oleh saya atau oleh Pak Haji Mahdar, dibimbing. Nawaitul ihram lil umroh lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya ihram untuk umrah lillahi ta'ala atau karena Allah ta'ala. Tapi sebelum baca niat tersebut udah saya wanti-wanti nanti. Ada di antara larangan-larangan umrah yang tidak boleh dilakukan. Kalau ibu ada 2, bapak ada 3. Ibu tak boleh pakai sarung tangan. Tak boleh. Yang kedua tak boleh nutup muka. Pakai cadar tak boleh, pakai masker pun tak boleh. Gimana Pak Ustaz sekarang musim COVID-19? Tak apa-apalah pakai masker. Ada ulama mengatakan kalau darurat boleh. Bahkan ada ulama mengatakan kalau darurat boleh, ada yang bayar kena denda, ada yang bilang enggak kena denda. Tapi lebih aman Bu, tak apa-apalah kita bayar dendanya. Dendanya tak ada mahal Bu. Beri makan 10 orang fakir miskin, per orang 1 mud. Ya biasa kita berikan ke gaet tuh 50 rial, 200 ribu lah. Biar lebih sempurna Karena sebenarnya memang tak boleh, peraturan asli tak boleh. Nutup muka enggak boleh. Cuma karena udah di Arab Saudi kita tak boleh buka masker. Mau tak mau itu darurat. Ini yang ibu-ibunya 2 larangan ibu-ibu. Enggak boleh pakai sarung tangan, enggak boleh tutup muka. Kalau bapak-bapak 3, enggak boleh tutup kepala, pakai peci tak boleh. Makanya banyak kasus nih, kadang-kadang jamaah di bis AC itu kan sejuk. Dia kan pakai apa tuh? Baju ihram, ditutuplah kepala dia. Itu tak boleh. Itu kena denda kat tu, kena dam tu ya. Kena denda. Juga enggak boleh bapak yang kedua tutup kaki, kaos kaki tak boleh. Pakai sepatu enggak boleh. Yang ketiga laki-laki enggak boleh pakai pakaian berjahit. Sampai celana dalam pun tak boleh dipakai. Makanya nanti bapak dari Masjid Bir Ali tadi udah bapak solat 2 rakaat nanti kan masuk ke bis. Sebelum niat udah saya wanti-wanti lagi. Ayo lihat-lihat bapak-bapak terutama Pak, celana dalam masih ada dipakai tak? Kadang-kadang banyak lupa tuh. Masuk lagi di WC buka. Enggak boleh, mau dia presiden, mau dia Pak Ustadz, mau siapa, sama pakaiannya. Kenapa kita pakaiannya sama Pak? Itu agar apa di hadapan Allah enggak ada bedanya. Nak kau pejabat, penjahat, ustadz, preman, siapa kau sama di hadapan Allah. Menghadap Allah pakaiannya sama, putih semua. Juga ada juga larangan semuanya sama. Laki-laki perempuan larangannya sama, di antaranya apa? Pakai wangi-wangian tak boleh. Odol tak boleh. Odol wangi. Mandi boleh. Nanti bapak ada. Enggak boleh, enggak bolehnya kapan? Kalau kita sudah bukan mic ya? Bukan mic. Tuh teknisnya tuh. Teknisnya datang tak. Bunyi li. Apanya li? Baik kita lanjut. Kapan larangan ihram itu berlaku? Ketika bapak ibu udah baca niat nanti di bis. Sebelum baca niat ada. Walaupun bapak ibu bapak udah pakai baju ihram nih, belum baca niat masih di bis, masih belum baca niat nih, masih boleh pakai minyak wangi boleh. Tapi ketika udah baca niat di bis itu berlaku haraman ihram tersebut. Di antaranya apa tadi? Laki-laki perempuan sama, yaitu wangi-wangian. Ibu tak boleh lagi pakai wangi-wangian Bu. Nanti perjalanan kita tuh apa tuh? Perjalanan kita Bu dari Madinah ke Mekah kurang lebih 5 jam. Hati-hati Bu ya. Nanti setelah itu kita tidak langsung ke Ka'bah, tidak langsung tawaf. Nyampe hotel kita istirahat dulu, diberi waktu istirahat. Biasanya kurang lebih 40 sampai 1 jam. Ya, untuk masuk kamar. Karena nanti di kamar ibu boleh mandi boleh, tapi ingat tak boleh pakai sabun. Karena kita kan udah baca niat tadi. Tak boleh pakai sabun. Gosok gigi boleh, tapi tak boleh pakai odol karena odol wangi.
Gimana Pak Ustaz, nanti saya malu ketika saya bawa Pak Ustaz. Boleh pakai Rexona? Tak boleh Rexona. Kalau saya pakai tawas Bu. Tahu enggak tawas? Kayak orang zaman dulu model batu. Nah, kalau saya itu boleh Bapak Ibu buat. Kalau saya biasa pangkung loh. Hancur sampai halus dia kayak garam. Simpan di botol hand body, bekas-bekas hand body itu. Simpan setengah, beri air. Kocok simpan. Nah, kocok lagi. Nanti jadi kayak hand body. Tinggal kalau pakai tisu ya. Tuang tisu, tinggal gini kan. Itu 5 hari tak mandi tak bau. Nah, kalau Rexona tuh wangi sebentar ya. Besok berkeringat, bau tabasam nih bau. Ya. Nah, itu di antara larangan ihram ya, Bapak Ibu tadi, wangi-wangian. Selanjutnya juga enggak boleh mencukur bulu-bulu. Kena nih. Bapak mama mentang-mentang gatal kan cabut bulu hidung. Umpama atau bergaruk nih, garuk. Ibu bergaruk mau iya. Ikut rontok. Ah, 1 buti kena 1 mut. 2 buti 2 mut. 3 buti. Mandi boleh. Mandi boleh, yang penting berhati-hatilah, berhati-hati. Terus enggak boleh selanjutnya juga berhubungan suami istri, enggak boleh. Umpama nanti Bapak kan dari Madinah ke Mekah kan 5 jam, istirahat kita di hotel tuh. Masih masuk kamar tuh. Hati-hati ya, jaga. Enggak boleh berhubungan sama istri, enggak boleh kawin. Bang kena di sini ada yang degil kawin, sana kawin lagi dapat cari orang Arab. Tak boleh. Kawin atau ngawinkan. Mungkin ada bapak, Pak Ustaz kawinkan saya, Pak Ustaz. Saya tak boleh gak? Karena saya berniat ihram. Enggak boleh juga cabut tumbuh-tumbuhan, enggak boleh. Kalau sini kan biasa pohon kita gini-gini tak ada kerja. Tak boleh sana tuh. Saking mulianya tanah haram dia. Enggak boleh juga bunuh binatang. Makanya dia kata Allah, wa man dakhalahu kana amina. Yang artinya barang siapa masuk ke Mekah Madinah kana amina, maka dia aman. Jangankan manusia, pohon dia aman, apalagi manusia. Makanya kalau ulama-ulama zaman dulu tuh Bu, mereka banyak ndak mau tutup mulut walaupun penyakit besar apapun. Ndak pakai masker. Ya kenapa? Karena kata ulama-ulama zaman dulu, debunya Mekah itu obat. Tapi dengan syarat harus yakin. Kalau masih nanggung-nanggung itu kena corona. Ini yakin harus kuat. Ya, debunya Mekah itu obat kata orang-orang zaman dulu. Nah, kalau kita masih belum yakin-yakin tak usahlah, pakai masker ya lah ya, pakai masker ya. Cari aman ya. Nanti setelah di hotel kita udah wudhu di kamar, turun lagi kita ke lobi ngumpul tuh. Nanti jam berapa nanti diumumkan. Nanti insya Allah kita buat grup, ada grup WA. Makanya termasuk penting nih punya semua nih. Mungkin ada ibu-ibu kadang-kadang yang tua-tua kayak mamak saya lah kan, tidak tahu ambil Android. Yang penting bawa ya, pinjam punya anak. Nanti masalah apa nanti itu kita ajar. Yang penting kita punya ini nih. Ya, pinjamlah, tak usah beli lah, pinjam punya anak sebentar punya satu. Nanti kita turun ke lobi, barulah kita menuju ke Ka'bah. Lupa saya tadi cara masang ihram ini. Nah, ini penting. Masih baru nih. Enggak, udah ya. Saya enggak. Habis saya tambah. Wah. Tengah-tengah lah betul. Oh iya. Ini bapaknya, kalau ibu bajunya bebas. Ibu baju gini boleh, cuma afdolnya warna putih kalau ada. Kalau tidak ada warna lain pun boleh. Ya. Ini banyak macam cara nih Pak. Tergantung enaknya Pak. Boleh gini. Ini kan. Nah. Pakai ikat pinggang boleh. Kalau Bapak takut nih, saya beli ikat pinggang kayak gini nih. Nah. Ikat pinggang gini. Di sana banyak jual. Di Masjid bin Ali banyak jual. Atau ikat pinggang kantor sama enggak? Wah, nanti takut jatuh, Pak. Tali rapiah boleh. Sedang apa? Ini tak boleh pakai jalan dalam nih. Harus cari apa nih? Pakai ikat pinggang ya. Kalau ikat pinggang gini nih, Pak, enak Pak. Belum sempat. Bapak nyimpan duit pun. Ini saya tahu. Ini 10 juta masuk Pak. 10 juta, tapi itu merah. 5 masuk. Nah, di sebelah lagi nggak nyimpan ATM KTP ya nih. Ya, saya pakai ini Pak ya. Kita unik aja. Jadi cara makainya Bapak. Bebas kalau saya sih kasih gini kalau saya. Tarik.
Langsung berikan pindah. Punya mana? Ya. Kalau bapak pakai gini, ada nggak kadang jamaah ini pakai gini? Simpel terus lagi. Tidak selakuan nih. Agak payah dia. Jadi bebas bapak nak pakai yang penting enaknya bapak. Nah, coba kalau ikut saya seringnya tadi gini pak ya. Yang Ini lagi. Kanan, ini tekan, tarik ke kiri, balik ke sini, ikat. Kalau bapak masih lupa boleh lihat di YouTube, banyak cara-cara di YouTube. Nah, sedangkan ini yang untuk bagian atas Pak kita makin ini gini. Kalau masih di bis sebelum kita tawaf keliling Ka'bah masih boleh masih pakai gini enggak apa. Masih pakai gini. Di bis. Tapi nanti ketika kita tawaf, ya mulai tawaf disunahkan gini. Pakai selipang gini. Ini nampak. Bahu sebelah kanan nampak. Sampai kapan ditutup? Sampai selesai tawaf. Selesai kita tawaf menuju sa'i, baru kita tutup lagi ini. ini. Nanti kita terus kita ajarkan, terus kita ingatkan nanti di sana. Baik. Setelah itu nanti dari hotel kita bersama-sama. Hotel kita insya Allah Hotel As-Sofa. Ya. As-Sofa ada. As-Sofa. Hotel As-Sofa itu dekat dengan Al-Masa, enggak jauh. Dekat. Dengan jam-jam dekat. Dekat dengan Zam-Zam enggak jauh dengan man. Depannya, Pak. 5 menit 10 menit sampai. Enggak nyampe. Kita ada kan kita malas nak ke masjid. Solat depan pintu hotel nyambung. Saking dekat itu. Ya. Nah, jadi nanti kita sama-sama dari hotel kita masuk ke Masjidil ke Ka'bah. Sebelum kita masuk ke dalam masjid kita berdoa di depan Masjidil Haram tuh kita berdoa, ada doa nanti dibimbing juga karena kita insyaallah alhamdulillah kita pakai apa nama itu yang radio. Jadi radio itu Bapak bisa dengar tak bisa ngomong. Saya bisa ngomong tak bisa dengar. Paham tak, Pak? Bapak hanya bisa dengar ya omongan saya, tapi Bapak tak bisa ngomong. Saya cuma bisa ngomong, tak bisa dengar ujar apa gitu cerita nih. Karena kalau sama-sama bisa ribut nih. Akhirnya kita masuklah ke dalam langsung menuju ke Ka'bah. Di Ka'bah situlah dimulailah prosesi tawaf. Ini anggaplah ini Ka'bah Pak ya. Anggap ini Ka'bah. Sebelah sini ini namanya Hajar Aswad. Ini rukun, semua ini rukun 4. Rukun itu artinya tiang, sisi tiang. Ini rukun Hajar Aswad. Dimulai tawaf dari Hajar Aswad ini. Ya, 7 kali putaran. Ini rukun Iraki. Apa tuh rukun Iraki? Rukun Iraki itu kalau kita bujur pakai pesawat mau bujur itu sampai ke negara Irak. Disebutlah rukun Iraki. Ini rukun Syami. Syam, Syria. Dulu tuh Syria zaman Nabi disebut negara Syam. Sekarang disebut Syria. Ini rukun Yamani. Kalau kita bujur nyampe ke Yaman. Orang Indonesia ngarah jadi sini sholat nih. Yaman nih. Ngarah Yaman. Jadi kita sekarang kita ngadap kiblat mana nih? Ini kiblat sama nih ke Yaman ke Mekah. Berarti kalau kita pakai pesawat bujur ya terus nih. Nyampe Yaman, nyampe Mekah. Lalu kita tawaf dimulai dari sini. Dari Hajar Aswad ini. Nanti di situ ada lurusan tuh ada lampu warna hijau. Lampu warna hijau garis bahwa itu dimulainya kita tawaf. Sebelum kita tawaf, kita ngangkat tangan. Kalau sebenarnya sunnahnya cium Hajar Aswad. Cuman tidak bisa. Kalau ramai-ramai tak bisa. Kalau kita maksa nak cium Hajar Aswad, bisa terpecah-pecah nih rombongan kita. Kalau nak cium Hajar Aswad nanti masing-masing. Ada waktu-waktu sepi tengah malam. Boleh bapak ngajak kawan berdua. Ayo kita yang kuat-kuat sila. Saya ya baru sekali ya seumur hidup Pak. Sekali. Itu pun dibantu oleh kawan saya yang tinggal di Mekah yang udah lama. Saya udah berusaha berapa kali tak bisa. Ya, karena orang berebut. Jangan maksakan diri Ibu ya, Pak, Bu ya. Terutama ibu-ibu nih. Saya manja. Oh iya. Kan? Jangan maksakan, Bu. Hukumnya sunnah, ndak wajib. Iya. Umpama nanti kita ndak bisa Pak ya, ndak bisa nyium Hajar Aswad. Kita kan rombongan. Kita sama-sama nanti ngangkat tangan kita. Bu ya, ngangkat tangan kita. Syarat ya, sejajarkan dengan Hajar Aswad. Ya, sambil baca Bismillahi Allahu Akbar.
cium tangan kita. Seakan-akan kita udah nyium Hajar Aswad. Nah, kalau seakan-akan Bismillah Allahu Akbar, cium tangan kita. Lalu berjalanlah kita sambil ada baca doanya. Ya nanti kita bimbing doanya sama-sama. Kita berputar ya. Berputar nyampe di sini rukun Yamani. Ini namanya rukun Yamani. Nah, di sini juga nih. Sebenarnya kalau bisa dipegang sini nih. Banyak orang berbuat sini megang nyium. Ah, kita tidak bisa. Kita Bismillah Allahu Akbar cuma bisa belambai aja. Nah, dari rukun Yamani ini menuju Hajar Aswad perbanyak baca doa sapu jagat. Pendek lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di Hajar Aswad dihitung 1 putaran. 1. Kita berputar lagi nyampe Hajar Aswad berarti 2. Mutar lagi 3, 4, 5, 6, 7. Selesai tawaf kita. Tapi ini banyak orang tawafnya tak sah, dia pun tak sadar. Tawaf tuh, mohon maaf ya, saya berdiri gini, ini anggap Ka'bah. Yang wajib ngadap dinding Ka'bah bahu kiri kita. Banyak orang batal tawafnya. Ketika dia berjalan, ini kan orang ini banyak orang dari travel lain, dari negara lain. Mereka kadang-kadang jalan ngebut sempekan. Ah, kita begini pada begini. Lalu kita melangkah selangkah. Kita lanjut, umpama ya. Lanjut sampai mutar sini. Hendak dihitung. Kenapa hendak dihitung? Kita punya utang 1. Caranya gimana Bapak Ibu andaikan hal tersebut terjadi? Ada orang nak lewat kan kita begini, kita terlangkah, kita tarik mundur dulu. Balikkan lagi. Baru kita jalan. Biar tak punya utang selangkah. Tapi bisa dibayar. Bisa ditambah berarti kelapannya. Bisa dibayar. Kalau kita sadar bisa ditambah kelapannya. Ini perwakilan kita dari Teluk Pakedai. Saya guys. Alhamdulillah. Terus setelah kita selesai tawaf Bapak Ibu ya, selesai nanti di Hajar Aswad, kita nanti berjalan menuju arah sini nih untuk sholat sunnah tawaf. Jadi habis tawaf tuh ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah tawaf. Niatnya usolli sunnat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Surahnya bebas, surah pendek. Cuma biasanya kalau surah-surah pendek itu diutamakan surah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, kalau udah kulhu tidak apal berarti perlu dibacakan kulhu. Ya, udah selesai sholat sunnah tawaf 2 rakaat, lalu kita doa, minta apa ya? Ya, perbanyak baca doa tuh, minta apa ya? Setelah itu kita ngarah minum air Zam-Zam. Di sini ada tempat minum air Zam-Zam, ngadapnya ke kiblat. Kalau air biasa, air ini nih, sunnahnya kita minum duduk. Kalau air Zam-Zam berdiri. Ya, air Zam-Zam berdiri semua, Pak. Minum air Zam-Zam. Kenapa air ini sunnahnya minum duduk? Menurut kedokteran, kalau kita minum diri tak sehat. Kenapa tak sehat? Karena ngejut. Masuk cus langsung ngejut ke bagian dalam. Akhirnya oleh Nabi Muhammad disunnahkan minum duduk. Dan setelah diteliti oleh medis bahwa minum duduk itu menyehatkan. Makanya Bapak Ibu hati-hati yang biasa minum, apalagi orang zaman dulu tuh pakai kendi tuh. Gitu. Pernah kan? Zaman-zaman dulu belum ada kulkas tuh kan, langsung ya ada. Itu bahaya, dada yang sakit nih. Kena liver, kena jantung. Kalau kita ngamalkan sunnah Nabi, insya Allah sehat. Minum air Zam-Zam sunnahnya berdiri air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam itu obat. Ma'u Zam-Zam 5 syuribalah kata Nabi Muhammad. Air Zam-Zam, kita minum air Zam-Zam 5 syuribalah tergantung niat kita. Jadi minum air Zam-Zam sebelum kita minum niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan perantaraan air Zam-Zam ini, bukakanlah hati anak saya yang nakal. Jadikan anak saya anak yang soleh solihah. Suami saya yang suka marah-marah, ya Allah, lembutkan hatinya. Istri saya yang suka ngomel-ngomel, lembutkan hatinya. Gampang-gampang ke rezeki saya. Apa macam-macam kita doa, baru baca doa Bismillahirrahmanirrahim, baca. Sebenarnya minum air Zam-Zam itu dianjurkan sebanyak-banyaknya karena itu obat. Cuma nanti kita sebanyak-banyak, segelas ya. Bukan apa ada proses sakit, nanti tak ada kencing lagi payah. Iya. Betul. Kalau udah selesai proses kita nak minum satu ember tak apa. Tapi kalau itu sebanyak-banyak, segelas ya. Segelas walaupun kita pingin banyak, tahan dulu. Karena kalau kita udah nak kencing Bapak Ibu ya, nak kencing, ini nak ngantar lagi ke WC itu jauh. Nak dari WC nak ke sini lagi ini setengah jam paling cepat itu. Nak balik lagi, udah terlambat kita rombongan selesai balik ke hotel kita masih. Jadi kalau bisa usahakan
Ya, kalau masih bisa tahan lah. Kecuali kalau udah tahan betul. Kalau udah tahan betul sampai jangan tahan nggak bahaya, lapor saya. Nah, makanya ini gunanya ada pembimbing nih. Pembimbing dari kita 2, saya dengan Pak Haji Mahdar, di sana juga ada 2, mahasiswa sana 2, jadi 4. Nah, karena takut tadi tuh, takut ada terberak anak apa kan? 1, 3, kan gitu. Lalu kita nanti dari minum air Zam-Zam kita menuju Bukit Sofa. Nah, bukit ini tempat tadi kan ini dari Hajar Aswad kita sholat sunnah tawaf, lalu minum air Zam-Zam, lalu kita menuju ngarah sini nih. Di sini namanya Bukit Safa. Zaman dulu tuh ada bukitnya nampak. Ya, sekarang ada sedikit lah. Sedikit. Udah gundul lah ya. Itu pun udah diberi kaca. Kalau saya masih haji tahun 2008, haji pertama dengan Habib Toha, mungkin kenal Habib Toha Al-Jufri yang biasa bersolawat. Nah, itu kan haji dulu saya pakai bis dari Yaman 2 hari 2 malam, masih 3 juta dulu. Nah, itu belum ditutup kaca tuh. Masih bisa duduk-duduk di gunung-gunung itu. Sekarang udah tutup dah. Tutup kaca. Kita paling bisa pegang kaca ya. Nah, jadi di situ di Bukit Sofa kita menghadap ke arah kiblat, arah Ka'bah. Ya, kita ada baca doanya. Lalu kita angkat tangan Bismillah Allahu Akbar. Lalu kita mulailah disebut ritual itu namanya sa'i. Sa'i itu apa? Lari-lari kecil. Nanti kita lari-lari kecil Pak Bu ya, jalannya agak laju. Nanti ketika nyampe ada lampu warna hijau. Jadi ini Sofa, ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Di tengah-tengah sini ini ada lampu warna hijau. Ini lampu warna hijau sampai sini. Hijau. Di sini ini disunnahkan lari. Ya, lari. Bapak agak laju sedikit Bapak. Ibu-ibu enggak. Ibu-ibu enggak disunahkan laju-laju. Ibu-ibu biasa ya. Ini yang laju Bapak. Cuma nanti kita lajunya pun kita seimbangkan Pak. Jangan Bapak laju ibu ditinggalkan. Kayak orang cek lari ya Pak, cek. Lari-lari di tempat sedikit-sedikit ya gitu Pak. Dan ini saya pernah bawa jamaah Pak ya. Jamaah saya dari Putu Sibau. Ini beliau nih Pak, Masya Allah, Allah tampakkan kuasanya. Beliau nih baru sembuh lumpuh, stroke. Jalan kayak robot. 6 bulan. Akhir saya bilang ketika mau tawaf, saya bilang, Pak, Bapak doa pada Allah, minta pada Allah, yakinkan Allah pasti menyembuhkan penyakit Bapak. Sampai nangis dia Bu. Ketika nyampe sa'i, mulai sa'i, kaki dia tak bisa berhenti berlari. Sampai laju, sampai saya terkejut. Padahal jalannya kayak robot pertama gini jalan kan. Itu nyampe sa'i laju. Udah nyampe ujung balik lagi dia. Saya dipeluk, loncat-loncat dia. Alhamdulillah Pak Ustaz saya sembuh kata dia. Itu Allah nampakkan kuasanya. Nah, jadi ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah. Nanti kita lari-lari kecil, nyampe lampu hijau agak laju sedikit, lepas lampu hijau, mulai agak pelan agak, sampailah di Bukit Safa. Ini dihitung 1. Di Bukit Marwah. Ini Safa, ini Marwah. Jadi ngitungnya gini, 1 ke Marwah, balik ke Safa 2, balik ke Marwah 3, balik ke Safa 4, balik ke Marwah 5, balik ke Safa 6, balik ke Marwah 7. Artinya hitungan pertama di Bukit Safa, hitungan ketujuhnya di Bukit Marwah. Setelah kita selesai sa'i, baru kita tahallul. Apa itu tahallul? Tadi kan kita selama kita udah mulai niat di bis sampai selesai kita sa'i, kita ihram. Orang yang ihram haram melakukan hal-hal yang telah ditentukan tadi. Tapi ketika kita sudah selesai melakukan sa'i sampai yang ketujuh di Bukit Marwah, maka kita tahallul agar balik halal. Yang tadi tak boleh wangi-wangian boleh lagi, yang tak boleh pakai cadar boleh lagi. Maksud tahallul itu artinya balik halal. Cara tahallulnya gimana? Harus potong rambut paling sikit 3 helai. Boleh pakai gunting, boleh dicabut. Pokok intinya menghilangkan rambut 3 butir. Ya, nanti saya dulu. Biasa saya minta potongkan kepada orang-orang jamaah yang udah tahallul, saya potong, nanti baru saya potong bapak-bapak. Setelah itu bapak-bapak potongan istrinya. Ya, yang bukan istri tak usah. Ibu-ibu sama ibu-ibu aja. Kenapa? Karena rambut perempuan itu aurat Bu, aurat. Sebutik jak rambut nampak itu akan dilempar ke dalam api neraka. Sebutik. Bagaimana kalau banyak nampak rambut? Ini contoh gara-gara Covid-19 Bu. Saya mau tanya ibu-ibu. Ada enggak perempuan muslimah dia pakai masker tapi tak pakai jilbab? Ada enggak Bu? Ada atau banyak? Banyak kan? Saya kadang-kadang kalau lihat perempuan ini kasihan Pak. Saya bilang dalam hati, kasihan kau Bu. Perintah dokter pakai masker kau ikut, tapi perintah Allah nutup aurat pakai jilbab tak kau ikut. Iya, kau selamat dari corona, tapi kau tak selamat dari neraka. Makanya Bu hati-hati nanti Bu, sampai ibu nanti umrah tuh Bu, tawaf tak boleh nampak rambut, sebutik pun tak boleh Bu. Nampak tak sah tawafnya. Makanya nanti pakai jilbab tuh pakai dalaman Bu ya. Ada, kalau udah ada dalaman minjam celana dalam suami Bu.
Pakai dalaman biar tak nampak auratnya Pak ya. Setelah kita proses tahlul selesai, maka kita balik halal, selesailah proses ibadah umroh kita. Gugurlah kewajiban kita. Nah, itu cuma bedanya haji dengan umroh Pak ya. Kalau orang udah haji tak wajib umroh. Kalau Bapak nih udah umroh masih wajib haji kalau mampu. Cuma kita ni kan tak tahu. Ni kan mungkin saya yakin Bapak Ibu mampu untuk haji. Duit ada. Cuma kan haji sekarang 25 tahun. Anggaplah umur kita rata-rata ni 50 lah. Saya udah 43 dah. Ya. Hitunglah saya 43, 45 lah. Kalau 24 tahun, 70. Nyawa masih ada badan. Udah letoy-letoy gini. Nggak kuat. Makanya daripada kita pun ke Mekah haji tak bisa kan, tak nyampe, bagus kita. Yang penting hajat kita udah sampai, gugur kewajiban kita satu yang umroh ni ya. Alhamdulillah. Siapa tahu nanti ada rezeki, mungkin tanah kita kena proyek ketol laku 1 miliar, kita langsung bayar haji yang plus tuh, yang 300 juta langsung berangkat. Karena Allah tak tahu kita beri rezeki ya. Jadi mudah-mudahan ini sekilas tentang proses manasik umroh. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tentang umroh ini, dipersilahkan.